Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perkatakan firman Tuhan. Mazmur 91. Kami persilakan multimedia. Mari sama-sama kita akan perkatakan firman Tuhan. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap panah sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat dulu muka-muka wajah-wajah yang penuh dengan semangat memuji Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya minta Bapak Ibu tetap berdiri. Kita mau sama-sama memuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Tuhan. Kau ubah ratapan kami semua dengan tarian. Thank you Lord. Tepuk tangan sama-sama yuk. Di dalam kesesakan kau beri kelegaan, di dalam kesedihan kau beri sekali lagi, come on. Di dalam kesesakan
Mau sekali lagi yuk kita sama-sama belajar. Come on. Di dalam kesesakan, come on Bonaren, kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, kau beri penghibur. Haleluya. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Panggil lagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan tatapanku ini menjadi tarian. Tuhan bersuka nyanyikan hidupku. Oh, 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 Kau telah ubahkan tatapanku ini menjadi tarian. Tuhan bersuka nyanyikan hidupku. Saya mau lihat sama-sama lagi GPI Pondok Aren. Siap? Ke kanan Bapak Ibu dulu. 2 kali, come on. Di dalam kesesakan. Ayo kanan Bapak Ibu. Di dalam kesedihan. Amin. Saya percaya ada kuasa dalam perkataan. Come on. Di dalam kesesakan. Yang merasa hari-hari ini nggak nyaman, Tuhan beri kita kelegaan. Amin. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan, ya.
ada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu ada. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, come on jemaat Tuhan. Woo! Betapa lebarnya Yes, come on. setiamu. Siap lompat. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Woo! Yes, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebelum duduk, yuk sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Praise God. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you Jesus. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk seluruh berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami masing-masing Tuhan. Apabila kami masih ada di tempat ini, kami bisa beribadah sama Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang kuat, dalam keadaan diberkati. Ini semua karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Gak ada sedikit pun dari kegagahan kami, dari kelebihan kami. Semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anak-anak-Mu, buat seluruh jemaat-Mu GBI Pondok Aren, buat keluarga besar GBI Pondok Aren. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah benih-benih ilahi yang Tuhan tanam di tanah yang subur, di gereja lokal tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau sudah pilih kami sebelum dunia ini dijadikan menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak Bapa. Dan kami boleh menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkarya luar biasa buat anak-anak-Mu, buat keluarga besar GBI Pondok Aren. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya ibadah pagi siang hari ini bukan ibadah biasa-biasa saja Tuhan. Tapi ibadah kami Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati kami Tuhan, tapi sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan yang lebih dahulu menyenangkan hati kami. Engkau yang lebih dahulu Tuhan memilih
sukacita, sukacita, dan itu akan kami bawa, akan kami berikan buat keluarga kami yang ada di rumah maupun teman-teman lingkungan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Yusran, tambahkan roh hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan, sehingga firman yang ditabur itu Tuhan, itu sungguh yang dari Tuhan, yang menjawab doa-doa kami, yang memulihkan kami yang mendengarkannya, bahkan Tuhan yang membawa perubahan buat kami untuk lebih intim lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu Pak Yusran dengan kuasa darah Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya firman-Mu saja benar-benar yang nyata, yang ditabur di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk para pemimpin rohani kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya, juga karangan kami Pak Beni Gunawan, dan khususnya gembala kami Pak Sunardi Bahri Tuhan. Kami mengucap syukur dengan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa, Engkau pakai untuk menyiapkan umat yang layak buat Tuhan Bapa. Terima kasih, berkati pengembalaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia Bapa. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu Bapa. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Oh Tuhan, Kau memberkati Indonesia, berkati hasil buminya, Kau berkati hasil lautnya, bahkan Kau berkati udaranya, udara yang bersih, sehingga semuanya mengalami kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih juga buat para pemimpin bangsa ini, roh takut akan Tuhan menguasai mereka, sehingga apapun Tuhan yang direncanakan, apapun yang diputuskan, itu selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka, dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat generasi Yeremia. Bangkitkan anak-anak muda Tuhan di gereja-gereja, bangkitkan anak-anak muda khususnya di gereja ini, bangkitkan generasi Yeremia. Oh anak-anak-Mu Tuhan, bangkitkan Tuhan generasi Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, oh yang tidak kompromi dengan dosa, dan yang akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang melayani hari ini, anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik pelayanan sekolah minggu, GC Youth maupun pelayanan semuanya Tuhan, yang gak kelihatan juga Tuhan. Kami yakin dan percaya jerepaya mereka tidak sia-sia. Engkau sudah siapkan yang terbaik buat mereka Bapak. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang akan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah persembahan sebagai ucapan terima kasih kami buat Tuhan. Engkau berkati persembahan kami Tuhan Yesus, dan Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan berlipat-lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tetap siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Saya mengajak Bapak Ibu, mari beberapa menit ke depan kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Mungkin kalau bisa saat tutup matamu, angkat pujian yang akan kita naikkan bersama. Kalau mungkin belum terlalu fasih, nikmati dan perkatakan itu di dalam hatimu. Izinkan kasih Allah mengalir pagi ini. Izinkan Roh Kudus menjamah kita pagi ini. Hidara la bashandara patakara la bara. Kinara
sembah Tuhan. Jesus.
segenap hati kami siang ini Tuhan. Hati amin. Dan dengan segenap jiwaku Tuhan akan budi ku cinta kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat wajahmu, angkat tanganmu. Katakan kau mengasihi Tuhan selamanya. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Oh, Yesus. Rajaku Yesus, dengan segenap hatiku Tuhan, segenap jiwaku Tuhan akan budi ku cinta Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Jemaat Tuhan katakan. Come on, jemaat Tuhan. Thank you, Jesus. Amen. Yes.
terima kasih untuk lawatan Roh Kudus bagi kami semua. Kami percaya siang ini akan ada sesuatu yang paling ingin sampaikan bagi kami semua, Bapa. Urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Kuduskan hidupan kami, sehingga apa kami sampaikan semuanya kemana-mana Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka di hari-hari Pentakosta ini. Bapa, kami rindu Tuhan memiliki iman seperti Abraham yang melihat jauh ke depan Tuhan. Kami rindu memiliki iman seperti Ishak yang memberikan berkatnya bagi Yakub. Kami rindu mempunyai iman seperti Yakub di masa Tuhannya memberikan berkat bagi Israel dan turun-turunannya. Berkati kami semua Tuhan, sehingga jemaat menjadi benar yang benar-benar jemaat yang dipersatukan untuk kedatangan yang kedua kali Bapa. Berikan kami semuanya hikmah, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama Yesus Tuhan Raja kami, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan memberkati. Makasih Kak Basya, makasih tim yang luar biasa sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan dan terlebih memberkati kita dengan sukacita saudara. Saya merasakan saudara ibadah kita pagi ini kayak ibadah youth saudara ya. Luar biasa. Saya ingin mungkin generasi Jeremia bisa angkat tangan saudara. Generasi Jeremia di bawah 40 tahun. Saya undang kita bangkit berdiri, saya mau berdoa sebentar. Tuhan suruh saya berdoa bagi generasi Jeremia. Saya mau dengar suara-suara Jeremia nih. Ayo kita bangkit berdiri, saya mau berdoa. Juga senior-senior kita doakan mereka. Bapak, Engkau melihat Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami beriman Tuhan untuk mereka dipakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati studinya Tuhan. Masa depannya bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Boleh menjadi berkat dalam keluarga, dalam sekolah Tuhan. Dan semuanya untuk dipakai ke nama Tuhan. Apapun yang bukan Kau buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya ingin sampaikan tentang iman dan pengharapan. Jadi minggu lalu pas Nari sampaikan bagaimana Tuhan yang sudah naik ke surga dan memberikan kita Roh Kudus. Jadi kita mesti pahami sekarang adalah zaman Pentakosta ketiga, zaman menanti-nanti kedatangan Tuhan. Amin. Kita menanti kedatangan Tuhan juga mesti ada persiapan, mesti ada pengertian yang benar saudara ya. Saya ulang sedikit bahwa waktu Tuhan Yesus 40 hari itu ya, dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia hidup, untuk memberikan yakinan kepada murid-muridnya. Bahkan muridnya Thomas enggak percaya, dia bilang, saya kalau belum terima Tuhan Yesus, saya tidak akan percaya. Akhirnya Tuhan Yesus satu waktu dia tembus tembok dan muridnya berkumpul, dia ngomong sama Thomas, Thomas, sekarang kau sudah melihat aku dan percayalah bahwa aku ada hidup. Akhirnya Tuhan bilang, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya saudara. Ya, itu yang kita pegang sampai hari ini. Untuk itu hari ini Tuhan ingin Tuhan memberikan pada saya untuk kita mau belajar tentang iman dan perbuatan. Ya, kita sepakat dulu bahwa kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita mesti sepakat pagi ini. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Mungkin semuanya kita sudah tahu tentang iman ya. Ibrani 11 bahwa iman itu adalah dasar dari segala. Saya bacakan aja ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kita sudah bawa Alkitab atau kita bawa handphone. Saya baca bersama, kita bersama 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Berhenti dulu. Ya. Coba perhatikan ya. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman. Iman itu merupakan jalan masuk untuk mencapai kasih karunia. Dari iman itu jalan masuk untuk mencapai kasih karunia. Jadi kalau tidak ada iman, kita nggak bisa masuk dalam kasih karunia itu. Nah, selanjutnya setelah kita ada dalam satu kasih karunia, kita boleh berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tolong fokus, ingat ini. Kita iman, jalan masuk dalam kasih karunia kita akan berdiri dan bermegah melalui satu pengharapan untuk mendapatkan ujungnya adalah kemuliaan Allah. Ya, ini dasarnya. Kemudian saya sampaikan tentang iman dulu ya, supaya tentang iman ini banyak sekali hal atau ayat-ayat tentang iman. Tapi saya akan sampaikan apa yang Tuhan berikan, amin. Supaya karena itu kita nggak banyak ya. Jadi poin kedua adalah tentang iman tadi adalah dasar segala sesuatu. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang iman itu akan ada namanya tahan uji, ada ujian saudara. Mungkin dalam kesesaraan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan dan kasih Allah. Ditambahkan di belakangnya oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kita ngerti ya. Dalam iman itu ada tahan uji, ada kesengsaraan, ada pengharapan. Untuk itu kita butuh Roh Kudus supaya kita tahu proses ini Tuhan mau bawa semua kemana kita. Kita mesti tahu saudara ya. Kalau tidak kita akan bersungut-sungut saudara. Kita akan berputar. Seakan-akan Tuhan kok tidak menolong saya. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, betul. Tuhan yang memberkati kita, yang menjaga kita, betul. Tapi Tuhan juga adalah Dia menguji sejauh mana iman kita saudara. Sejauh mana kita mau setia dalam hal kecil dan bersama Tuhan. Ya. Untuk itu kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa membedakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Ya. Berikutnya yang ketiga saudara tentang iman itu. Ya, maaf komputernya lagi. Roma 8. Oke. Ayat 5 sampai 6. Saya bacakan ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dalam roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu saudara ya. Mungkin ayat-ayat ini mungkin sudah sering kita dengar saudara ya. Tapi mungkin selama 2 tahun pandemi kita mungkin sedikit kelewat. Tuhan ingatkan kembali kita lagi bahwa kita hidup dalam ada roh, tubuh dan jiwa. Nah yang dua ini, jiwa dan daging ini tidak mendapatkan tempat di surga. Yang ada adalah roh. Untuk itu kita mesti hidup dalam roh. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan saudara. Ayat berikutnya supaya kita hidup dalam roh. Karena roh itu memberikan apa? Hidup dan damai sejahtera. Itu pentingnya saudara, bedanya. Kalau roh kita benar, daging bisa sakit, bahkan daging bisa, tanda petik bisa meninggal ya. Tapi roh kita kembali ke surga, itu yang paling penting. Roh kita akan untuk hidup dalam kekekalan. Kalau kita makan, minum itu untuk daging kita ya, untuk tubuh kita. Tubuh kita juga mesti dijaga saudara ya. Berolahraga itu untuk tubuh kita, untuk dipakai itu untuk melayani Tuhan. Tapi kita berdoa, kita beribadah seperti sekarang ini adalah untuk memberi makan roh kita. Supaya roh kita bertumbuh dan connect dengan roh Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Yang terakhir tentang iman saudara. Iman itu yang slide keempat.
Jadi tadi dalam iman itu ada harapan, ada ujian dan sudah diberikan damai sejahtera. Amin. Kita sudah berikan sukacita. Segala kebutuhan kita sudah dicukupin. Itu bukan nanti tapi saat ini saudara. Ya, itu adalah janji-janji Allah. Tapi luar biasanya saudara, kalau janji itu antara kita dalam pekerjaannya kita berjanji, dalam keluarga suami istri berjanji, orang tua sama, itu adalah janji antara manusia dan manusia. Dan biasanya janji itu tidak selalu ditepati. Sehingga janji itu orang kadang-kadang, aduh, ini benar enggak ya? Dan janji ini mau ngasih saya duit, mau kasih bantuan gitu ya, benar enggak ya? Dia mau nolong saya, benar enggak ya? Dia mau membagikan satu bagi saya. Itulah janji saudara. Tapi tidak, kadang-kadang itu enggak ditepati saudara. Tapi Tuhan kalau berjanji, ya dan amin. Tapi tetap juga tuh kadang-kadang anak-anak Tuhan enggak percaya. Sehingga Tuhan apa? Meningkatkan janji menjadi sumpah saudara. Bayangkan. Dari janji itu Tuhan bersumpah bahwa dia enggak main-main, dia pasti berkati kita saudara. Kita lihat ayatnya di Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 17. Ibrani 6 ayat 7 sampai 19. Kita lihat ya. Ya. Udah dapat semuanya? Kita baca sama-sama. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, aku akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang tetap dalam Tuhan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, di ayat 17 tadi dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Kita ya waktu kecil atau ya sampai sekarang juga ya, kita tuh nggak pernah berani bersumpah. Karena apa? Kita kan percaya kita nggak boleh bersumpah karena bumi ada tumpuan kakinya, ya, langit tahtanya gitu. Jadi kita nggak berani bersumpah saudara. Tapi Tuhan, kita bersumpah itu karena ingin kita sering bersumpah demi Allah gitu semuanya gitu ya. Tapi ini Tuhan bersumpah, itu nggak ada atasnya lagi saudara. Berarti apa? Itu akan meyakinkan 1000%. Dia akan memberkati kita. Jadi kalau kita masih ragu-ragu itu ya kita mesti banyak berdoa saudara ya. Itu jadi Tuhan meyakinkan ya. Nah, terakhir tentang iman. Dalam kehidupan kita Tuhan itu memberikan, ternyata Tuhan memberikan itu iman sesuai ukuran masing-masing, sesuai ukuran kita masing-masing. Iman itu, jadi tidak semuanya iman sama, enggak saudara. Ternyata kita buka di Roma 12 ya.
ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga ya. Saya bacakan, berdasarkan hasil karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi ada ukuran iman, saudara. Ya, ini penting kita tahu supaya apa? Kita tidak saling menghakimi. Ya, contohnya gini. Ada yang sakit, saudara. Ada yang sakit ya. Kalau imannya dia mengatakan, saya tidak perlu ke dokter. Allah saya, Allah yang menyembuhkan. Kalau dia beriman, ya nggak apa-apa. Itu berarti Tuhan sudah berikan ukuran iman ke dia. Tapi sebaliknya, ada yang sakit dia ke dokter, ya nggak apa-apa juga. Karena dokter juga diberkati oleh Tuhan, amin. Obat apa diberkati juga sama Tuhan. Nah, yang punya iman lebih tinggi, jangan menghakimi imannya yang agak rendah. Karena itu tidak ada yang salah, saudara. Alkitab katakan Tuhan sudah memberikan ukuran-ukuran iman ya bagi kita. Tapi jangan kita menyalahgunakan. Contohnya gini. Tuhan penolong kita, amin. Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur, amin. Betul kan? Kalau gitu kita nggak usah bekerja dong. Enggak juga, saudara. Bukan itu konteksnya. Kita jangan menyalahgunakan kasih karunia. Alkitab katakan kalau kita tidak kerja, jangan kita makan. Untuk itu kita juga harus benar-benar memahami konteksnya. Saudara ya, supaya kasih karunia itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji dia sudah kasih kamu kasih karunia, dia sudah kasih iman buat kita. Nah, bahkan dia bersumpah untuk pasti memberkati kita, saudara. Ya, itu prinsip-prinsip iman. Banyak lagi, saudara ya, tapi saya ini yang poin-poin yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sampaikan dalam ibadah ini. Selain iman, ternyata tidak cukup sampai di iman, saudara. Iman butuh apa? Perbuatan. Kita sudah tahu di Yakobus 2 ayat 26 ya. Amin. Saya mau naik kelas, saya mau untuk adik-adik saya, anak-anak saya Jeremia ya, saya mau naik kelas, saya mau menjadi lulusan terbaik top 10 gitu ya. Tapi saya nggak pernah belajar, kira-kira kecapean nggak? Nggak mungkin, saudara. Jadi kita jangan mengenai Tuhan dalam sekolah, dalam studi, saya dalam pekerjaan, saya ingin menjadi karyawan terbaik. Tapi saya datangnya terlambat, nggak pernah bikin laporan, nggak disiplin, nggak pernah belajar. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Mesti ada tindakan iman ya. Karena kita katakan kalau dengan iman, kalau tanpa perbuatan ada dalam hati. Nah, kita masuk ke poin kedua. Tadi iman sudah, sekarang kita masuk ke perbuatan, saudara. Dalam perbuatan ini nggak gampang, saudara. Ya, sebagai anak-anak Allah, kita mesti sadar ya, kita sebagai anak. Artinya kita dari orang berdosa, kita diangkat menjadi anak, saudara. Kemudian Bapa dari surga, Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia turun menjadi Bapa, sehingga kita anak memanggil dia Bapa. Luar biasa, saudara ya. Kita boleh memanggil dia Bapa, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, saudara. Saya percaya kalau bapak-bapak rohani akan memberkati, memberikan kebutuhan anak-anaknya. Saya percaya Bapak kita di surga pasti memberkati kita semuanya. Amin. Apapun yang kita minta, asal itu sesuai dengan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti berikan. Enggak mungkin enggak berikan, saudara. Yang penting kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberikan mobil bukan untuk kesana kemari lihat dosa, bukan. Kita diberikan mobil untuk menjemput saudara kita mau ikut kul, saudara ya. Jangan salah. Tuhan memberikan kita dalam tempat, ya mungkin supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan kita memberikan kita kekuatan kesehatan ya untuk menolong saudara kita yang lemah. Jadi semuanya hidupan kita ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi itu ya. Nah, sekarang kita tentang perbuatan ini, apa saja yang kita mesti perhatikan? Kalau perbuatan tentunya yang sudah sering kita inikan adalah ini dalam kul kita juga ya, Pak Wijoyo.
dengan Pak Pri. Kita KULS itu nggak setiap minggu juga memang. Kita ayat ini sering kita bahas dalam KUL. Di Roma 12 ayat 3 saudara ya. Roma 12 ayat 3. Saya tidak terlalu buru-buru saudara, supaya saya harap kita pula mendapatkan sesuatu. Kita pula mendapatkan pengertian ya. Karena kita di sini bukan kayak pertunjukan, habis itu pulang gak dapat sesuatu. Saya harapkan, saya berdoa supaya kita pula mendapatkan pengertian yang sama, supaya kita boleh benar-benar menjadi anak Allah yang diberkati Tuhan. Di Roma 12 ayat 3 ya. Ya, berdasarkan kasih karunia yang dingurahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memberikan hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu patut pikirkan. Ya, jadi kita itu tidak salah kita mempunyai cita-cita setinggi langit, belajar sampai negeri Cina, nggak salah saudara ya. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kita kadar iman yang cukup untuk kita berpikirlah sesuai dengan iman kita. Ya, berpikir perkara-perkara sederhana. Ya, perkara-perkara sederhana ini cukup banyak saudara ya. Saya mulai dari keluarga lah ya. Dari keluarga, perkara sederhananya adalah mulai dari suami istri, bangun tidur, ya puji Tuhan, Ibu Cynthia, saya setiap pagi-pagi dibuatin makanan pagi ya, salad gitu yang sehat gitu. Ya, suami juga gitu pulang kerja, istrinya disapa istrinya dan baik ya. Kemudian anak-anak gitu sama orang tua juga punya hubungan yang baik. Didoakan itu dari hal kecil saudara ya. Jangan begitu istrinya salah, istrinya semakin gendut. Wah, ini tanpa penguasaan diri nih ya. Jadi kita melihat mesti keluarga kita itu ya luar biasa, itu unik saudara ya. Yang Tuhan berikan saudara. Anak-anak juga itu minta temannya main game, dia minta beli game. Temannya beli motor, dia minta beli motor. Ini kan menyusahkan orang tua juga. Kalau orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu sih semuanya oke-oke aja. Tapi yang penting dalam keluarga kita selalu berdoa saudara ya, sebuah keluarga. Itu setelah kita pandemi ini, saya yakin kita sudah bisa mulai kembali untuk fellowship keluarga ya. Kayak kita bisa di sini beribadah juga. Itu hal kecil saudara ya. Hal sederhana. Enggak saudara pikirkan sama menjangkau dunia. Memang sih amanat agung betul, tapi mau menjangkau dunia sampai ke Irian, sampai ke Afrika saudara ya. Itu terlalu jauh. Cukup Pondok Aren dan sekitarnya sudah cukup saudara ya. Kita ditempatkan di Irian 1E ya. Itu sudah cukup luar biasa. Ya. Yang poin kedua, jadi Tuhan mau kita berpikir perkara kecil. Yang poin kedua, kita tuh ada dalam perbuatan kita itu ada namanya setia saudara. Setia. Kita baca sama-sama. Udah? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dalam barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saya percaya kalau kita mesti dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar saudara. Ya. Kita mesti beriman, mujizat masih ada. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang mengalami kelemahan, sakit penyakit, saya percaya kalau kita mau berdoa, mulai harap kecil, saya percaya kesembuhan Tuhan berikan saudara. Baik itu juga mungkin kita ada kesalahan ekonomi, keluarga, kita mulai perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar saudara. Ya. Yang ini yang penting Tuhan mau untuk kita setia. Kita sudah berdoa, kau belum sembuh, ya tunggu waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Ya, mari saudara kita mau setia. Berikutnya saudara, di selain setia, nah ini yang ketiga adalah dalam perbuatan kita sebagai anak-anak Allah harus ada unity, kebersamaan ya.
kita saling mendoakan, saling mendukung. Mungkin ada saudara kita yang lemah, kita berdoa bagi mereka. Bahkan tadi iman tanpa perbuatan, kalau memang dia butuh dana, kita berikan dana sesuai dengan kemampuan kita. Tidak cukup hanya berdoa, tapi kita juga bantukan, kita juga berikan mereka dana. Kemudian kita satu hati di tempat ini seperti sekarang ini saudara ya. Amin semuanya. Satu hati. Kita nggak lihat kiri kanan kita, kok dia begini, kok dia begitu. Masing-masing kita saudara. Supaya kita satu hati dalam satu wadah ini, saya percaya disitulah Tuhan menurunkan berkat-Nya. Ya. Kemudian saudara, kalau kita mau melakukan semuanya ini, siapa yang mau saudara? Yang mau setia? Kalau kita mau saudara, mari saya undang kita bagi berdiri. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di slide-nya juga ada, di slide-nya aja. Udah, oke. Kalau kita mau saudara, kita mau melakukan iman dan perbuatan sebagai anak-anak Allah. Untuk apa saudara? Untuk satu ini. 1 Tesalonika 23-24. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Amin. Yang kita harapkan saudara, supaya roh, tubuh, dan jiwa kita ini tidak bercacat saudara. Tidak bercacat. Untuk itu yang tadi kita mesti jaga iman kita, perkataan kita, perbuatan kita, supaya kita tidak bercacat pas tahun kedatangan Yesus Kristus. Tuhan katakan pas dia datang, dia akan mencari siapa? Mencari imam di bumi saudara. Ya. Mari saudara kita taruh tangan kita di dada. Sikaraba-raba. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka Bapa, tapi Kau berikan jawaban doa Tuhan. Amin. Yang lemah sudah kuat, masalah yang punya apa? Kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang bersekolah Kau berkati, yang bekerja Kau berkati Tuhan. Kau jadikan kepala Tuhan. Yang punya masalah ekonomi Kau berikan jalan keluar Tuhan. Apapun pergumulan mereka akhir ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami. Biarlah roh, tubuh, dan jiwa kami terpelihara sempurna tidak bercacat Tuhan. Supaya kami terbuka sebagai anak-anak Allah di Pondok Aren ini yang siap menantikan kedatangan kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berikan kami damai sejahtera Tuhan. Kau berikan kami sukacita yang besar itu Tuhan. Dan segala perkara Tuhan kami percaya Engkau sudah menanggungnya Tuhan. Segala masalah kami ada jalan keluarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu berbicara, Kau urapi kami semua Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Sekali perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
kita. Saya benar percaya berkat-berkat-Mu juga akan turun dalam depan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya jemaat-Mu siang hari ini mendapatkan sesuatu yang lain Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, iman yang teguh Tuhan Yesus. Dunia boleh berlalu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan segala perkara Kau sudah tanggung Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sempurnakan khotbah kami, sempurnakan firman Tuhan, sempurnakan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dan biarlah segala pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita berlimpah-limpah, kekuatan penghibur darah Allah Roh Kudus terus menyertai kita pada siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput ke dalam permai, memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Percaya katakan amin. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Praise pertama. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.